Sobat Literasi, perkenalkan saya Alfian Nurfala, aktivis penggerak literasi Kalimantan Timur. Pada Hari Literasi Internasional yang mengusung tema mempromosikan literasi di era digital ini, mari kita lihat kondisi literasi bangsa kita dengan lensa data, fakta, dan realitas. Karena sejatinya literasi bukan hanya sekedar menulis atau membaca, tetapi sebuah kemampuan untuk mengolah, memahami, dan menyampaikan sebuah informasi secara bijak. Indonesia memiliki capaian literasi yang cukup tinggi. 96% masyarakat Indonesia berusia 15 tahun ke atas sudah bisa membaca. Namun, ada fakta lain yang cukup mengkhawatirkan. UNESCO mencatat bahwa hanya ada sekitar 0,001% masyarakat Indonesia yang benar-benar memiliki kegemaran membaca. Hal ini berarti dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang yang benar-benar memiliki kebiasaan membaca. Bahkan, 75% masyarakat berusia 15 tahun ke atas bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami isi teks yang mereka baca. Lalu, bagaimana dengan literasi digital? Indeks Literasi Digital Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 3,49 dari 5, yaitu kategori sedang. Padahal penetrasi internet sudah mencapai 79,5% atau hampir 8 dari 10 orang yang sudah terkoneksi internet pada awal tahun 2024. Dengan Gen Z mencapai 87% penetrasi dan menjadi penyumbang terbesar penggunaan internet nasional. Sleman di mana rencananya nanti memang Baru-baru ini kita banyak mendengar aksi demo yang terjadi di berbagai daerah. Aspirasi itu memang wajar karena kita peduli terhadap negeri ini. Namun, apakah suara kita sebagai pelajar hanya bisa terdengar ketika kita turun ke jalan? Tentu saja tidak. Melalui media digital, pelajar dapat menerapkan literasi digital, yaitu dapat menyampaikan aspirasi dengan menulis opini di media online, membuat petisi digital, mengangkat isu di forum literasi, bahkan membuat konten edukatif yang bisa menjangkau ribuan orang, bahkan para pengambil kebijakan. Melalui literasi digital, pelajar dapat menyampaikan aspirasinya dengan lebih aman, lebih efektif, dan lebih luas jangkauannya. Namun, tantangannya adalah hoaks. Hingga sekarang, 42% masyarakat masih mempercayai hoaks. Sejak bulan Agustus 2018 sampai bulan Juni 2023, total sebanyak 11.759 konten hoaks yang diidentifikasi oleh tim AIS Ditjen Aptika Kementerian Kominfo. Dari total 11.759 konten hoaks yang diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh tim AIS Kementerian Kominfo, hoaks kategori kesehatan paling banyak ditemukan mencapai 2.293 item konten. Selanjutnya, 2.131 konten hoaks kategori pemerintahan, 1.984 konten hoaks kategori penipuan, dan 1.392 konten hoaks kategori politik. Tanpa literasi digital, aspirasi yang kita sampaikan bisa lebih mudah untuk disalahpahami dan dipelintir. Inilah sebabnya, literasi digital bukan hanya sekedar opsi, melainkan sebuah kebutuhan. Dengan literasi digital, kita dapat lebih mudah untuk mengenali hoaks, berpikir analitik, dan menyampaikan solusi bukan hanya sekedar emosi. Dengan literasi digital pun, aspirasi yang kita sampaikan akan lebih kuat, lebih luas, dan lebih mudah dipercaya. Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septia J. Eko Nugroho menguraikan 5 langkah sederhana untuk mengidentifikasi antara berita hoax dan berita asli. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokasi. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Dan yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Lalu, bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi yang baik? Pertama, berbasis data, bukan emosi. Yang kedua, gunakan bahasa yang santun dan jelas. Yang ketiga, pilih media yang tepat. Yang keempat, sertakan solusi, bukan sekedar kritik. Yang kelima, konsisten dan kolaboratif. Dan tentunya, kuncinya ada pada bahasa. Kita harus bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Karena
Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa kita dan sekaligus sebagai sarana literasi di era global. Serta melalui penerapan Trigatra Bangun Bahasa, kita utamakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, lestarikan bahasa daerah sebagai akar budaya, dan kuasai bahasa asing untuk mencapai dunia. Kita tentunya bisa menyampaikan aspirasi yang lebih kuat dan lebih bermakna. Hari Literasi Internasional ini tentunya menjadi momentum bagi kita, pelajar Indonesia, untuk berubah. Generasi muda Indonesia tidak harus turun ke jalanan untuk didengar. Dengan literasi, suara kita bisa lebih kuat dan lebih cerdas. Dari berani bersuara menjadi generasi yang literat, solutif, dan kreatif. Bersama literasi, kita wujudkan aspirasi cerdas. Bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Salam literasi. Selamat Hari Literasi Internasional Tahun 2025.